Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Anthem untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya peristiwa peperangan antara kelima sekte yang saling memperebutkan sebuah jimat yang bernama Segelin. Melihat peperangan tersebut, seseorang yang bernama Wuxian merasa tidak tahan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, 18 tahun telah berlalu, kita pun diperlihatkan seorang pemuda yang sedang melakukan sebuah ritual. Ritual itu dilakukan untuk memanggil sebuah arwah orang yang telah mati. Pemuda itu menukar dirinya dengan arwah yang akan dia panggil. Semua itu bertujuan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Hingga pada akhirnya, ritual itu pun telah berhasil. Pemuda itu telah berhasil menukar dirinya dengan arwah Wuxian yang telah mati. Tak lama setelah itu, datang seseorang yang mengaku sebagai sepupu dari pemuda itu bersama dengan para bawahannya. Di saat itu juga mereka semua langsung memukuli Wuxian. Sehingga setelah melihat perlakuan dari sepupunya tersebut, Wuxian telah mengetahui alasan dan tujuan pemuda itu menukar dirinya. Di tempat lain, ada rombongan kultivator yang datang dari sekte Gusu. Kedatangan mereka ini bertujuan untuk mengusir roh jahat yang telah menyebabkan kematian seseorang di daerah tersebut. Hingga pada malam harinya, para kultivator melakukan sebuah ritual pengusiran, yang seketika ada seseorang anak dari ketua sekte datang mencuri salah satu bendera dan dipasang untuk melakukan ritual pengusiran tersebut. Hingga pada akhirnya orang itu pun dirasuki oleh roh jahat dan membuatnya seperti zombie. Di sini Wuxian dituduh sebagai pelaku dikarenakan selama ini dia sering bermain dengan hal mistis. Para kultivator dengan cepat segera menyegel roh jahat tersebut, dibantu oleh Wuxian yang memberikan sebuah jimat. Tidak hanya itu, Wuxian juga menemukan sebuah bendera dengan sebuah mantra yang kemungkinan adalah penyebab yang membuat orang itu kerasukan. Lalu seketika Wuxian pun melihat salah satu luka di tangannya yang mulai sembuh, yang menandakan jika tugasnya untuk membalaskan dendam telah terbalaskan. Tak lama setelah itu, ayah dan ibu dari orang itu juga ikut dirasuki oleh roh jahat. Lalu dikarenakan belum pernah mengalami kejadian seperti ini, para kultivator mencoba mengirim sinyal bantuan. Yang di saat kultivator sedang mencoba untuk menyegel roh jahat, Wuxian saat itu mencoba membebaskan kedua orang yang sudah tersegel ini, sehingga membuat para roh jahat itu saling bertarung. Di tengah pertarungan zombie tersebut, datang seseorang yang akan membantu para kultivator untuk menyegel roh jahat. Dia adalah Lan Zhan. Lan Zhan ini ternyata adalah orang yang dulunya hendak menyelamatkan Wuxian yang ingin mengakhiri hidupnya. Setelah melihat situasi di sana, Lan Zhan telah menyadari jika kejadian ini berkaitan dengan jimat harimau. Dan semua ini juga ada hubungannya dengan Wuxian. Di sisi lain, Wuxian yang melihat kedatangan Lan Zhan seketika langsung pergi dari sana secara diam-diam. Keesokan harinya Wuxian telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sana terlihat jika luka di tangannya tersisa satu, yang menandakan jika dia masih harus membalaskan dendam kepada satu orang yang telah berbuat jahat kepada pemuda yang telah memanggil arwahnya ini. Lalu di tengah perjalanannya, ada seseorang yang meminta tolong di tengah hutan. Ternyata suara itu berasal dari sekelompok orang yang terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh Xingling yang berasal dari sekte emas. Xingling ini pada awalnya memasang jebakan itu bertujuan untuk menangkap roh jahat yang ada di sana. Namun karena merasa tidak tega, Wuxian langsung mencoba untuk menyelamatkan mereka dan menempelkan sebuah jimat kepada Xingling agar tidak bisa bergerak. Tak lama setelah itu, paman Xingling datang ke sana, yang ternyata paman itu adalah Jiang Cheng. Di saat itu Jiang Cheng yang melihat jimat yang ditempelkan oleh Wuxian, yang dimana identitas Wuxian saat itu hampir saja diketahui oleh Jiang Cheng. Lalu kemudian Jiang Cheng menyuruh Xingling untuk membunuh Wuxian. Namun beruntungnya saat itu ada Lan Zhan bersama dengan sekte Gusu yang langsung menghentikan mereka. Di sana Lan Zhan mempermasalahkan tentang jebakan yang dibuat oleh Xingling, dikarenakan jebakannya itu mengganggu sekte lain yang sedang berburu roh jahat di sana. Lalu kemudian Jiang Cheng dan Xingling langsung segera pergi dari sana.
Sementara Sekte Gusu melanjutkan perjalanan mereka, hingga pada akhirnya mereka telah sampai di sebuah kuil Dewi Penari. Tidak hanya Sekte Gusu, Xingling juga telah sampai di sana. Yang ternyata patung Dewi Penari yang ada di sana telah menyerap energi spiritual yang terdapat pada makam yang ada di sana. Hingga pada akhirnya, patung Dewi Penari itu mulai bergerak. Beruntungnya Wuxian telah sampai di sana dan langsung menyegel patung tersebut. Setelah itu Wuxian menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari sana dan menghindari patung tersebut. Hingga sampai saat mereka berada di luar kuil, keadaan semakin memburuk dan patung itu terus mengejar mereka. Sehingga Wuxian pun menebang sebuah bambu untuk dia jadikan sebuah seruling. Semua itu bertujuan untuk mengendalikan patung tersebut. Namun tanpa diduga suara seruling yang dimainkan Wuxian ini malah mengundang roh jahat yang dijuluki Jenderal Hantu. Sehingga di sana Jenderal Hantu itu berhasil menghancurkan patung tersebut hanya dengan sekali serangan saja. Dengan melihat kedatangan Jenderal Hantu, semua orang yang ada di sana langsung segera menyerangnya. Lalu Wuxian kemudian kembali memainkan seruling untuk mengusir Jenderal Hantu, hingga pada akhirnya membuat Jenderal Hantu pun segera pergi dari sana. Namun seketika Lan Zhan dan juga Jiang Cheng telah sampai di sana. Yang saat itu Jiang Cheng telah menyadari jika orang yang memakai topeng itu mirip dengan Wuxian dan kemudian langsung menyerangnya. Namun beruntungnya serangan tersebut berhasil dihentikan oleh Lan Zhan. Kemudian kita diperlihatkan kejadian 16 tahun yang lalu, yang dimana ketua sekte Jiang mempunyai anak yang bernama Jiang Li dan Jiang Cheng. Hingga di suatu tempat ketua sekte Jiang ini menemui Wuxian yang sedang kelaparan. Dia pun membawa Wuxian dan mengasuhnya seperti anak lain di perguruannya tersebut. Maka dari itu Wuxian, Jiang Cheng dan Jiang Li ini sudah bersama sejak kecil. Suatu ketika, mereka bertiga akan mendatangi perguruan di Sekte Gusu. Namun sesampainya mereka di sana, ternyata undangan mereka ini tertinggal di penginapan. Dari sinilah mereka bertiga bertemu dengan Lan Zhan yang merupakan murid yang paling berbakat di sana. Lalu dikarenakan mereka ini tidak membawa undangan, maka mereka bertiga tidak diizinkan untuk masuk ke perguruan. Di sana Jiang Li dan Jiang Cheng membuat sebuah api unggun, sedangkan Wuxian mencoba kembali ke penginapan untuk mencari undangan mereka. Singkatnya hari pun sudah mulai gelap. Lan Zhan yang tidak tega saat itu datang menemui mereka dan memberikan izin untuk masuk ke perguruan Sekte Gusu. Sedangkan Wuxian yang sedang mencari undangan tidak mengetahui jika Jiang Li dan Jiang Cheng telah diizinkan masuk ke Sekte Gusu. Oleh karena itu dia pun mencoba mencarinya dan menerobos masuk ke sana. Hingga di saat Wuxian ini telah berhasil menerobos masuk, ternyata di sana ada Lan Zhan yang sedang mengawasi perguruan Sekte Gusu. Wuxian saat itu melanggar sebuah peraturan di sana, yang dimana tidak ada yang boleh membawa arak dan mencoba masuk tanpa izin. Oleh karena itu Lan Zhan mencoba untuk menangkap Wuxian dan terjadilah pertarungan. Namun pertarungan itu berakhir seimbang. Dan dikarenakan Wuxian ini terlalu banyak bicara, Lan Zhan pun menggunakan kekuatannya untuk menyegel mulut Wuxian, sehingga membuat Wuxian ini tidak bisa berbicara. Di tempat lain, ketua Sekte Gusu sedang menyelidiki kasus yang dimana telah banyak kultivator yang menjadi korban dari roh jahat. Sedangkan Wuxian yang tertangkap dimasukkan ke ruangannya ketua sekte. Di saat itu juga mayat yang ada di sana terbangun, yang dimana ternyata meskipun sudah mati, pengaruh dari roh jahat itu bisa membuat mayat tersebut kembali bergerak. Lalu diperlihatkan seseorang yang dari sekte Wen yang bernama Wen Rouhan, yang ternyata dia adalah dalang dari semua kejadian itu. Yang saat itu Wen Rouhan ini sedang mencoba mengetes pecahan jimatin yang belum sempurna. Keesokan harinya, Sekte Gusu mengadakan upacara penyambutan murid baru. Di sisi lain, Sekte Wen juga mengirimkan seseorang yang bernama Wen Chao untuk datang ke perguruan Sekte Gusu. Sesampainya di sana, hampir saja terjadi perselisihan antara Wen Chao dengan Wuxian. Semua itu terjadi dikarenakan sikap Wen Chao yang sangat arogan. Namun beruntungnya perselisihan tersebut langsung dihentikan oleh kakaknya Lan Zhan yang bernama Lan Xichen. Besoknya kegiatan di perguruan Sekte Gusu telah dimulai. Semua murid di sana merasa sangat bosan mendengarkan sang guru yang membacakan peraturan yang harus mereka taati di sana. Wuxian yang saat itu merasa bosan mencoba menjahili sang guru, namun aksinya itu telah diketahui oleh sang guru. Hingga pada akhirnya sang guru pun menghukum Wuxian untuk mencoba beberapa pertanyaan yang diberikan kepadanya.
Semua pertanyaan yang diberikan sang guru berhasil dijawab oleh Wuxian. Namun ada satu pertanyaan yang membuat sang guru tidak setuju. Pertanyaan itu adalah bagaimana cara menangani orang yang dirasuki roh jahat di akhir hidupnya. Di sini Wuxian memiliki pendapat yang berbeda. Dia merasa jika memanfaatkan orang yang sudah mati bukanlah sebuah masalah. Jika semua itu bisa dimanfaatkan dengan tujuan yang baik. Sang guru yang tidak setuju dengan pendapat Wuxian sangat emosi dan melemparkan sebuah benda ke arahnya. Bahkan sang guru juga menghukum Wuxian untuk menyalin semua peraturan yang harus ditaati di perpustakaan dan menyuruh Lanzan untuk mengawasinya. Namun meskipun disuruh pergi ke perpustakaan, Wuxian malah pergi ke sebuah gunung di belakang perguruan. Di sana dia bertemu dengan Wen Ning yang saat itu sedang berlatih memanah. Hingga pada akhirnya Lanzan datang ke sana dan langsung segera membawa Wuxian ini ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Wuxian saat itu tidak menjalani hukuman, melainkan dia mengganti buku yang dia baca dengan buku majalah, sehingga Lanzan yang melihat hal tersebut sangatlah emosi. Singkat cerita, di saat Lanzan yang sedang berbicara dengan kakaknya, mereka kedatangan seseorang petugas yang memberikan sebuah kabar jika ada hantu air yang muncul dan membuat resah para warga di sana. Oleh karena itu, para kultivator pun diminta untuk menangani kasus tersebut. Terlihat Wuxian, Jian Cheng, Wen Ning, dan Wen Qing yang telah mengetahui kabar tersebut meminta izin untuk ikut. Hingga keesokan harinya, mereka semua pergi menuju sebuah danau untuk memeriksa tempat tersebut. Lalu di saat sedang naik perahu, Wuxian telah menemukan hantu air yang bersembunyi di bawah perahu mereka. Lanzan saat itu langsung bertanya kepada Wuxian tentang pedang yang dia pakai. Semua itu dikarenakan dia penasaran dengan pedang yang digunakannya. Wuxian pun menjelaskan jika pedang itu telah diberikan sebuah mantra agar dia bisa menggunakan pedang tersebut untuk terbang. Di sisi lain, hantu air itu ternyata jumlahnya sangatlah banyak. Hingga pada akhirnya mereka berkumpul dan membuat sebuah pusaran air untuk menenggelamkan perahu mereka. Beruntungnya Lanzan langsung menyadari hal tersebut dan menyuruh mereka semua untuk terbang menggunakan pedang yang telah diberi mantra. Akan tetapi timbul sebuah masalah yang dimana salah satu dari mereka ada yang tidak bisa melarikan diri dikarenakan pedangnya nyangkut. Wen Ning yang menyadari hal itu langsung segera menyelamatkannya, namun tanpa diduga dia malah dirasuki dan terjebak di sana. Di sisi lain, kakaknya Lanzan saat itu meniupkan sebuah seruling untuk mengendalikan hantu air, sedangkan Wuxian mencoba untuk menolong mereka berdua, yang setelah itu mereka semua pun kembali ke Sekte Gusu. Singkatnya, di perjalanan pulang, Wuxian terlihat mengambil sebuah arak yang dijual di pinggir danau. Di malam harinya, Wuxian dan Jiang Cheng mengajak Wang Sang untuk minum bersama. Hingga sampai saat mereka sedang asik, Lanzan datang ke sana dan melihat mereka yang sedang minum arak. Lalu karena mereka melanggar aturan yang ada di sana, Lanzan pun menyuruh mereka bertiga untuk menerima hukuman. Akan tetapi Wuxian saat itu menempelkan sebuah mantra yang membuat Lanzan ini menjadi penurut dan kemudian mengajaknya untuk ikut minum bersama. Keesokan harinya, mereka berdua telat bangun pagi untuk datang ke perguruan dikarenakan terlalu asik minum bersama. Hingga pada akhirnya sang guru mendapatkan laporan tentang tingkah laku mereka yang melanggar aturan. Oleh karena itu sang guru pun langsung segera memberikan hukuman kepada mereka. Setelah menerima hukuman, mereka berdua pergi ke pemandian untuk memulihkan luka mereka. Yang di saat itu tiba-tiba mereka berdua ditarik oleh pusaran air yang membawa mereka ke sebuah tempat bawah tanah yang diselimuti es. Lalu di sana terlihat sebuah pusaka peninggalan dari seorang perempuan yang dulunya merupakan ketua sekte. Kemudian Lanzan yang penasaran mencoba untuk memainkan pusaka tersebut. Hingga pada akhirnya mereka mendengar suara dari para pejuang terdahulu. Bahkan mereka juga kedatangan seorang pemilik dari pusaka tersebut. Dia bernama Bulanyi. Bulanyi ini menceritakan jika selama ini dia telah menjaga pecahan jimat yin. Namun setelah 100 tahun berlalu, dia telah menyadari jika pecahan jimat yin ini mulai bereaksi, yang menandakan jika ada salah satu pecahan lainnya yang sedang diaktifkan. Lalu dikarenakan kekuatan spiritualnya sudah mulai memudar, Bulanyi menyuruh mereka berdua untuk segera memberitahukan hal ini kepada ketua sekte dan memberikan pecahan jimat yin kepadanya.
Sementara di perguruan, semua murid sedang mencari keberadaan Wuxian dan Lanzan dikarenakan mereka berdua menghilang dan belum kembali. Singkatnya, Wuxian dan Lanzan telah sampai di perguruan. Mereka berdua saat itu langsung menghadap sang guru dan memberikan pecahan jimat yin. Di sana kakaknya Lanzan langsung menyegel jimat tersebut. Lalu kemudian sang guru memberitahu jika tempat yang mereka datangi merupakan tempat yang sangat dirahasiakan. Di saat itu juga ketua sekte Wen mendapatkan laporan dari putranya jika salah satu pecahan jimat yin telah muncul. Oleh karena itu dia pun segera memerintahkannya untuk mencari pecahan jimat tersebut. Sementara di perguruan, para murid sedang membuat sebuah lampion. Di sana para murid wanita membicarakan tentang perjodohan kakaknya Wuxian. Namun ternyata orang tersebut tidak ingin dijodohkan dengan kakaknya Wuxian. Sehingga Wuxian yang mendengar hal itu merasa sangatlah marah. Lalu kemudian menantangnya untuk bertarung. Hingga pada akhirnya sang guru yang mengetahui hal itu langsung segera memberikan mereka hukuman. Tidak hanya itu, sang guru juga memanggil kedua orang tua mereka. Semua itu dikarenakan permasalahan mereka ini berkaitan dengan perjodohan kedua sekte. Setelah itu ayah angkatnya Wuxian yang merupakan ketua sekte Jiang datang dan telah memutuskan untuk membatalkan perjodohan tersebut. Lalu Jiang Cheng yang telah mengetahui hal itu langsung segera memberitahukan kepada Wuxian. Wuxian pun merasa bersalah atas ulahnya dan kemudian segera menemui kakaknya untuk meminta maaf. Kemudian setelah membahas pertengkaran Wuxian, sang guru membicarakan tentang kemunculan hal aneh yang menyebabkan para kultivator yang terbunuh. Ketua sekte Jiang membicarakan hal yang sama, di mana di wilayahnya juga terjadi hal aneh yang menyebabkan para kultivator terbunuh. Namun setelah diselidiki ternyata pelaku itu ada beberapa anggota murid dari sekte Wen. Oleh karena itu mereka pun berasumsi jika penyebab kekacauan ini adalah ulah dari Wen Rohan. Maka dari itu mereka telah memutuskan untuk segera mengambil tindakan sebelum Wen Rohan ini telah berhasil mengumpulkan seluruh pecahan jimat yin. Setelah itu Lanzan disuruh oleh kakaknya untuk melakukan perjalanan mencari pecahan jimat yin. Kakaknya juga memberikan pecahan jimat yin untuk mempermudahnya mencari pecahan yang lain. Sedangkan Wuxian yang telah mengetahui kepergian Lanzan mencoba untuk segera menyusulnya. Hingga keesokan harinya, Wuxian telah berhasil menyusul Lanzan. Mereka juga saat itu bertemu dengan Wei Sang yang juga sedang berada di sana. Lalu seketika pecahan jimat yin yang dibawa Lanzan merespon jika ada pecahan lain di daerah tersebut. Lalu kemudian mereka pun segera bergegas mengikuti respon dari pecahan jimat itu. Hingga pada akhirnya mereka sampai di suatu bangunan yang telah hancur. Terlihat di sana mereka menemukan sebuah bulu dari burung gagak milik sekte Wen, yang ternyata Wen Chao yang sebelumnya telah datang ke tempat itu untuk mengambil pecahan jimat yin yang ada di sana. Bahkan Wen Chao juga telah memprediksi jika kepergian Lanzan dan Wuxian. Oleh karena itu dia segera datang ke kuil untuk melepaskan segel pedang patung penari yang disegel oleh Wuxian. Tak lama setelah itu Wuxian dan Lanzan yang datang ke sana bertemu dengan seorang nenek tua untuk bermalam di kuil tersebut. Di tempat lain, Jiang Cheng juga segera pergi untuk menyusul mereka berdua dan di perjalanannya dia bertemu dengan Wen Qing. Di sana Wen Qing mencoba mencari masalah dengan Jiang Cheng, namun kenyataannya hal itu bertujuan untuk memberikan isyarat jika saat itu Wuxian dan Lanzan sedang dalam bahaya dan menyuruhnya untuk segera menyusul mereka ke kuil patung penari. Di malam harinya, saat Wuxian dan Lanzan yang sedang beristirahat, patung penari tiba-tiba bergerak dan menyerang mereka. Lalu mereka berdua pun berusaha untuk melawan dan menyegel kembali patung tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil menyegel patung itu. Namun beberapa saat setelah itu, mereka juga kedatangan sekelompok penduduk yang telah menjadi zombie dan kini sedang dibawa kendali sekte Wen. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba sekelompok zombie itu berbalik arah, yang ternyata di sana ada Wen Qing yang mencoba menghentikannya. Lalu kemudian Lanzan datang menyusul mereka berdua, hingga besoknya mereka bertiga pergi menemui Wen Qing yang sedang menghentikan burung gagak. Di sana dia menceritakan jika para zombie ini dikendalikan oleh seseorang menggunakan burung gagak tersebut. Wen Qing juga menjelaskan jika dulunya tempat itu adalah kampung halamannya.
yang dimana dulunya desa tersebut dilindungi oleh patung Dewi Penari. Namun semenjak kedatangan Wen Rouhan 10 tahun yang lalu, desa itu menjadi kacau dikarenakan dia telah mengambil inti dari patung Dewi Penari yang merupakan pecahan jimat yin. Oleh karena itu patung itu menyerap energi para penduduk desa sehingga membuatnya menjadi boneka mayat. Setelah itu Wen Qing dan adiknya dibawa oleh Wen Rouhan untuk dirawat dan dijadikan sebagai bawahannya hingga sampai saat ini. Singkatnya Wuxian dan Lanzan mencari burung gagak tersebut hingga di tengah perjalanannya mereka terjebak oleh sebuah kabut yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Lanzan pun menyuruh Wuxian untuk menutup mata hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil menangkap burung gagak tersebut dan membebaskan para penduduk dari pengaruh roh jahat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di sebuah kedai. Wuxian saat itu sangat penasaran dan bertanya kepada pelayan di sana. Pelayan itu menceritakan tentang sekelompok kultivator yang tinggal di sana. Namun di suatu ketika mereka semua menghilang. Lalu seketika pecahan jimat yin yang dibawa Lanzan merespon dan memperlihatkan jika semua kultivator itu sedang sekarat. Lanzan pun mempunyai firasat yang tidak enak dan kemudian mereka semua segera pergi untuk memastikan keadaan di sana. Sesampainya di sana, dugaan Lanzan ini ternyata benar. Para kultivator yang tinggal di sana tewas terbunuh. Mereka juga mendapatkan bukti jika sebelum kematiannya, para kultivator itu telah menjadi zombie dan dikendalikan. Yang ternyata semua itu adalah ulah dari Sueyang. Lalu seketika datang dua orang yang sedang mencari Sueyang. Kemudian pertarungan pun terjadi. Wuxian juga saat itu membantu mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil menangkap Sueyang. Di sini Wuxian dan yang lainnya sudah curiga jika semua ini ada kaitannya dengan pecahan jimat yin. Namun ketika sedang diinterogasi, Sueyang ini tidak mau mengakui perbuatannya dan terus membantah jika bukan dia yang telah melakukan semua itu. Keesokan harinya mereka membawa Sueyang ke penjara di Sekte Raya. Di sana ada seorang pemimpin yang bernama Golok Merah. Di sana Wuxian sangat yakin jika Wen Chao akan segera datang untuk menyelamatkan Sueyang. Oleh karena itu dia pun menyuruh yang lainnya untuk bersiap. Sementara Golok Merah saat itu menemui Lanzan yang menyampaikan perintah dari kakaknya Lanzan, yang dimana dia menyuruh Lanzan untuk kembali ke Sekte Gusu dan membawa pecahan jimat yin. Semua itu dikarenakan kakaknya telah menemukan sebuah catatan kuno yang berisi tentang pecahan jimat yin. Oleh karena itu Lanzan pun segera bergegas untuk kembali ke Sekte Gusu saat itu juga. Keesokan harinya, dugaan Wuxian ternyata benar. Wen Chao yang saat itu datang ke sana dan meminta Sekte Raya untuk membebaskan Sueyang. Namun dikarenakan kejahatan Sekte Wen telah diketahui, mereka pun langsung menolak untuk membebaskan Sueyang. Setelah mendengar pernyataan itu, Wen Chao pun menyatakan permusuhan dengan Sekte Raya hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Lalu setelah selesai mengalahkan semua orang di sana, Wen Chao langsung segera pergi dari sana membawa Sueyang bersamanya. Setelah kejadian tersebut, Wuxian dan Jiang Cheng merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali ke Sekte Jiang. Sedangkan di Sekte Gusu sedang terjadi kekacauan, yang dimana mereka juga saat itu diserang oleh Sekte Wen. Sang guru dan kakaknya Lanzan beserta semua murid melarikan diri membawa catatan kuno peninggalan Sekte Gusu. Hingga di saat mereka sedang dikejar oleh Sekte Wen, beruntungnya Lanzan telah sampai di sana dan menyelamatkan mereka. Di sana dia menyerahkan diri kepada Sekte Wen, yang di saat itu juga pecahan jimat yin yang dibawa oleh Lanzan terjatuh. Singkat cerita, Wuxian dan Jiang Cheng saat itu terpaksa harus pergi ke Sekte Wen sebagai perwakilan murid untuk berlatih di sana. Sedangkan di kediaman Wen Rouhan, kini dia telah memiliki 3 pecahan jimat yin. Tidak hanya itu, dia juga telah mendapatkan kabar jika Wen Ning telah membantu Wuxian dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia langsung mengancam akan menjadikan adiknya menjadi zombie jika Wen Ning ini kembali berkhianat kepadanya. Setelah itu semua perwakilan murid dari berbagai sekte berkumpul di Sekte Wen. Di sana mereka disuruh untuk mengumpulkan semua senjata mereka. Meski tidak terima, mereka dengan terpaksa harus menuruti perintah tersebut. Dan kemudian mereka diberikan sebuah buku sejarah dari Sekte Wen, lalu memerintahkan mereka semua untuk mempelajarinya. Hingga setelah pelajaran selesai, mereka semua tidak diperbolehkan untuk keluar dari perguruan.
Keesokan harinya Wen Chao menyuruh salah satu perwakilan murid untuk membacakan ajaran dari sekte Wen kemarin. Di sini dengan percaya diri Wuxian maju untuk membacakannya. Namun di saat itu malah membacakan sebuah larangan yang diajarkan sekte Gusu. Yang dimana hal itu membuat Wen Chao menjadi marah dan kemudian menghukumnya. Sehingga Wuxian pun dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Yang dimana ruangan tersebut di dalamnya terdapat seekor anjing. Wuxian sangatlah takut terhadap anjing yang membuatnya terlihat begitu pucat. Namun seketika tiba-tiba anjing tersebut terkena bius. Yang ternyata itu adalah ulah dari Wen Ning yang mencoba untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya Wen Chao yang datang untuk memeriksa keadaan Wuxian. Di sana dia terkejut melihat Wuxian yang masih bisa bertahan. Setelah itu Wen Chao membawa semua perwakilan murid untuk memburu seekor monster yang sangatlah kuat. Bahkan sangat mustahil untuk mereka kalahkan. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah mata air di dalam goa. Di sana Wen Chao menyuruh salah satu pengawal sekte emas untuk menggunakan darahnya tersebut. Namun karena sudah merasa tingkah laku Wen Chao sudah kelewatan, semua murid pun memberontak. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.